Halo, apa kabar? Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samaria, yang pada kali ini akan kembali mereview atau cara memakai mesin cuci Sharp satu tabung ini tipe SM805P dia. Saya akan coba memaparkan mulai dari awal sampai tahap akhir ya. Jadi kita akan memulai untuk pemasangan selangnya dulu. Gimana caranya supaya air bisa otomatis masuk ke dalam ya, sini tempatnya ya. Oke, langsung saja kita ke tahap pertama yaitu kita memasang dulu selang di bagian sini. Ini kita putar-putar aja ya. Ini saya sudah pasang tadi. Kita coba buka dulu ya. Nah, ini sudah dibuka. Nah, gini nih. Ini kan aslinya cuman berapa ya? Cuman panjangnya cuma 1 meter. Nih, cuma karena kurang panjang, kerannya juga agak jauh jaraknya ke mesin cuci ya, karena nggak bisa ditaruh ke dalam kamar mandi, jadi dia harus ada di luar. Karena kamar mandinya juga ukurannya agak kecil ya. Jadi ini terpaksa yang selang originalnya ini saya potong, saya sambung dengan selang yang biasa. Nah, terus ujung yang di bagian sini yang ada draknya, ini ada draknya, kita pasang di bagian sini, di belakang ya. Belakang di sini, kita putar aja sampai kuat. Sampai kuat ya, sampai kuat. Nah, kemudian kita beralih ke ujung yang akan masuk ke dalam selang, kerang-kerangnya. Nah, ini. Nah, cara pasangnya gimana? Ini kita tarik dorong seperti ini. Nah, ini ujungnya. Ini ujungnya kita pasang ke kerang yang ada di sini. Jadi nanti cara pasangnya ini, baut yang ini kan ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Nah, kita pasang terus kita kencangkan pakai obeng ya, kita kencang. Nah, terus kita pasang dengan cara seperti ini, masukkan, dorong naik nih, kemudian lepaskan. Sudah ya, udah atau kita mau ulang. Kalau kita mau lepas, ini tarik turun saja begini, lepas ya kan. Ini bisa diputar-putar. Jadi pada saat kita mau pasang, tarik turun, kemudian naikkan, kemudian lepas. Ini ya kan. Nah, setelah itu satu yang perlu diingat ya, air yang dari keran ini dia harus punya cukup tenaga atau pendorong untuk masuk ke mesin cuci. Karena kalau di keran saya itu dengan mesin cuci, kalau tinggi mesin cuci itu sekitar 1 meter ya.
Kalau ini cuma sekitar 55 cm naiknya. Jadi dia harus punya tekanan lebih supaya air bisa naik ke mesin cuci pada saat mengisi otomatis. Ya, oke. Jadi ini sambung langsung ke pump ya. Kalau dari pump itu lumayan daya dorongnya. Jadi bisa masuk ke mesin cuci. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Nih, yang tadinya terlipat itu jadi ini ya. Jadi bagus ini tadi terlipat. Tapi karena daya dorong airnya bagus, akhirnya seperti ini. Oke. Sudah selesai ya. Nah, tahap selanjutnya, tahap kedua yang harus kita lakukan adalah sebelum memasukkan pakaian ke dalam, ini kita harus mengisi dulu bagian di sini ya. Ya. Jadi yang di sini bagian kiri ini untuk pengharum ya, atau softener. Nah, kalau seumpamanya kita tidak punya liquid atau sabun atau rinso cair, sini tempatnya. Kalau kita tidak punya, kita bisa menaruh bubuk di sini, di tengah ya. Ini dia powder, ini liquid, itu sabun cair, kemudian softener. Nah, pada saat mengisi ini tidak usah dikeluarkan seperti ini, tidak usah. Ini kita pasang kembali seperti ini. Nih, jadi pada saat kita mau ngisi, gini aja, tidak usah ditarik keluar, ini aja. Oke. Kita akan ambil. Ini dia rinso cairnya. Ini rinso cairnya akan kita masukkan ya. Oke. Ini sini ya. Ini ada batasnya, ini bisa sampai di sini batas ya. Tapi bisa juga kurang dari itu. Salah. Ya, jadi taruh di sini. Ini. Dan terus sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, cuma karena rinso ini sudah ada pengharumnya, jadi saya tidak akan memberi lagi untuk softener di sini. Jadi ini aja nanti yang jadi pengharumnya juga sekalian ya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau seumpamanya Anda masih ingin memberi pengharum tambahan, boleh menggunakan softener di sini. Ya, jadi kalau ini sudah selesai, kalian bisa memasukkannya seperti ini. Nah, sudah itu kita akan masukkan pakaian ya. Ini masukkan dalam. Ini ini. Masukkan.
sampai penuh seperti ini ya. Jadi untuk pakaian itu sendiri, kalau seumpamanya ada kain-kain Levi's itu bisa saja kita pisah dulu ya, karena untuk kain Levi's itu beda dengan jenis-jenis kain yang lain. Kalau Levi's itu dia memang agak berat, jadi dia harus dipisah atau kita cuci tersendiri dia. Nggak boleh dia untuk kain-kain Levi's ya. Jadi ini kita pakai untuk kain-kain biasa saja ya, seperti ini. Kain begini boleh ya. Oke, sudah itu kita tutup ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan mencolok ke listrik ya. Jadi perlu diingat ya, sobat sekalian, perlu diingat pada saat kita memasang selang tahap pertama dengan tahap kedua untuk pemberian liquid atau rinso cair atau rinso bubuk, softener dan memasukkan pakaian, jangan dulu dicolok listriknya ya. Nanti tahap 1, 2, dan 3 selesai, baru kita colokkan listriknya. Oke, colokkan listrik seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tekan power. Nyala. Nah, karena kita tidak memakai softener ya atau pelembut, ini enggak usah kita pakai. Nah, jadi kita matikan saja. Kalau seumpamanya mau menghidupkannya kembali karena Anda memakai softener atau pelembut, Anda boleh pencet 1 kali seperti hidup seperti ini ya. Nah, itu sebelum mencuci. Jadi sebelum mencuci, semua settingan di sini harus di set dulu sebelum tahap pencucian dimulai ya. Jadi di sini karena saya tidak memakai softener atau pelembut, makanya saya tidak mengaktifkan tombol ini. Saya akan matikan saja 1 kali ya. Nah, itu tahap selanjutnya, tahap yang kelima, kita akan setting normal ya. Ini saya pakai normal, tapi untuk kalau berat ini untuk kain-kain Levi's ya, kain Levi's. Kalau untuk cuci cepat mungkin kayak kain-kain wool yang cepat-cepat kering itu. Nah, untuk lembut ini bisa kayak selimut, handuk tipis, mukena, ini boleh ya. Ekstra untuk selimut sendiri ini ada di sini ya. Untuk ekstra lembut boleh kayak boneka, boleh di sini. Ini untuk cuci tabung ya, mungkin setiap 3 bulan sekali. Kalau sering-sering dipakai mesin cucinya ya perlu kita cuci ya, cuci tabung ya. Untuk memindahkan ini, kalau seumpamanya sobat-sobat sekalian ingin mencuci beberapa helai pakaian kain Levi's, itu boleh memindahkan ke sini ke berat. Kita tekan menunya aja begini ya. Nah, akan berpindah. Kemudian untuk cuci cepat, lembut, selimut, ekstra lembut, cuci tabung. Ya. Karena di sini kita menggunakan pakaian yang standar ya. Nah, maka di sini saya hanya menggunakan menu normal. Iya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke level air. Ya, jadi sebelum ini kita harus mengukur level air dulu gimana. Ya, jadi biasanya kalau untuk banyaknya pakaian seperti ini ya, itu biasanya saya menggunakan level air sekitar 40 liter. 40 liter ini tidak terendam semua ya, tidak terendam semua, tapi
apa pas ya, pas kalau ukuran kain seperti ini nih, pas untuk pencuciannya. Oke, kita tutup kembali, kita ukur dulu level airnya. Perhatikan, kita ke level air. Nah, ini untuk 19 liter, 23 liter, ini 23 liter. Ini bisa kita gunakan untuk seperempat pakaian ya, seperempat pakaian. Nah, ini untuk mungkin sepertiga ya, sepertiga atau seperduanya boleh. Nah, ini saya biasa pakai untuk 40, untuk takaran 40 liter air ya. Ya, biasanya pada saat kita mencuci, ini biasanya cuci, bilas, peras, ini kan otomatis ini. Jadi ini pada saat level air ini sudah selesai, maka dia akan mencuci, akan berkedip lampu di sini untuk mencuci. Nah, setelah selesai ini akan berpindah ke bilas. Nah, setelah bilas akan berpindah ke peras sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. 40 liter air ini biasanya memakan waktu sekitar hampir 1 jam, sekitar 57 menitan lah. Ini akan selesai. Nah, karena kita sudah men-setting untuk level air 40 liter, maka kita akan mulai dengan menekan tombol mulai. Oke, kita akan tekan mulai. Kita akan lihat di sini. Nah, tuh, air di bagian dalam sudah mulai keluar. Tuh, air bagian dalam sudah keluar ya, otomatis. Nih, bisa dilihat ya. Airnya masuk. Dia masuk, sekalian dia sudah otomatis tercampur dengan liquid atau rinso cair tadi yang sudah kita tempatkan di bagian liquid ya. Jadi perlu diingat ya teman-teman, jadi kalau seumpamanya liquidnya udah bercampur dengan softenernya atau pengharumnya, itu nggak usah lagi pakai softener di bagian kiri ya. Tapi kalau seumpamanya sobat atau teman-teman sekalian ingin menambahkan pengharum lain, boleh menggunakan softener dengan catatan harus men-setting dulu di pelembut ya, pelembut sebelum men-setting level airnya. Sini dulu, kuncinya di sini ya. Oke, jadi kita akan tunggu sampai dia selesai. Ini sudah 47 menit ya waktunya. Jadi hampir 1 jam. Ini. Nah, ini dia setelah beberapa menit dia mengisi si air, ini akhirnya melakukan pencucian ya. Nah, ini dia proses pencucinya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di sini di bagian cuci ini berkedip-kedip ya. Itu tandanya dia sudah mulai mencuci. Jadi tombol yang di sini yang rendam ini saya tidak pernah gunakan ya, karena saya tidak pernah merendam ya. Saya langsung mencuci saja. Jadi kalau seumpamanya sobat dan teman-teman sekalian ingin merendam untuk beberapa menit,
sebelum dimulai, harap kiranya diaktifkan dulu untuk rendam. Nanti kita atur di levelnya berapa airnya, maka otomatis di sini nanti Anda bisa mengaturnya di sini berapa menit yang akan Anda ingin lakukan untuk perendaman. Nah, ini di pertengahan pencucian, karena mungkin airnya belum sampai di level 40 liter air, makanya dia akan menambahnya. Dia tambah otomatis ya. Sorry ya sobat dan teman-teman sekalian, ini enggak maksimal videonya karena kebetulan malam hari saya melakukan pencucian ini ya. Jadi tengah proses pencucian dia berhenti karena dia akan menambah air. Nah, ini airnya kurang kencang ya. Ini dari pam langsung. Jadi satu yang perlu saya tekankan di sini, kalau seumpamanya ingin mencuci secara otomatis, yang jadi intinya adalah tekanan air. Jadi tekanan air yang dari keran itu memang harus kencang. Nah, ini dia berhenti, dia kembali melakukan pencucian seperti ini. Jadi prosesnya gini-gini aja nanti. Dia muter bolak-balik aja gitu. Tapi pakaiannya nanti akan dia bolak-balik ya. Yang di atasnya, yang di atas nanti akan turun, yang di bawah nanti akan naik. Seperti itu. Jadi kita akan tunggu selama 43 menit dari proses mencuci sampai bilas sampai pada akhirnya diperas. Ya. Jadi kalau pada saat pencucian mungkin dirasa agak lambat proses membolak-balik pakaian, ini tutupnya bisa kita buka ya, karena sensornya sudah tidak bekerja. Sensor pintu yang di atas ini sudah tidak bekerja ya. Memang kayaknya sih sudah dirancang pada saat dia mencuci seperti ini, sensor akan otomatis dimatikan supaya pada saat dia proses mencuci seperti ini kita bisa membantunya. Nah, pada saat saya buka pintunya seperti ini, sensor sudah tidak jalan lagi. Nih. Jadi pada saat kita mungkin merasa bahwa ini ya, kita bisa membantunya seperti ini. Seperti ini, bantu mesinnya supaya bisa cepat. Ya, seperti ini. Kita bisa membantunya. Ini kita bisa mengambil yang bagian di sini, supaya yang di atas ke bawah ya, yang dari bawah
naik ke atas, jadi supaya bolak-balik. Nah, sepertinya ini mencucinya. Jadi yang bagian bawah itu yang apa? Yang 4 jari itu yang berputar di bawah membolak-balik pakaian seperti ini. Nah, jadi fungsi besinya kenapa dia seperti ini? Ada ini timbul-timbul motifnya ya, seperti itu kayak seng. Nah, itu memang untuk apa ya? Untuk gimana pakaian itu bisa menyentuh sisi bagian ini supaya pakaian itu bisa dicuci dengan maksimal. Seperti ini. Ini pada saat dia tidak mencuci, kita buka tutupnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Kita akan tutup. Ini sudah 30, hampir selesai ya, tinggal 39 menit. Nah, ini dia proses pencucian sudah selesai ya. Jadi dia kemudian membilas. Ini, nah, kita bisa lihat air mengalir keluar. Nih, otomatis dia mengeluarkan air cucian yang sudah dicuci tadi ya. Nah, jadi ini yang perlu juga diketahui, ini dia harus dipasang di bagian sana. Ini bawah. Jadi ini sudah ikut serta ya, pada saat kita membeli mesin cuci ini sudah ikut serta. Tinggal kita pasang di bagian bawah, keluarnya seperti ini. Jadi di bawah mengeluarkan untuk air bilasan ya, yang dari keran masuk untuk mengisi air ke mesin cuci. Itu ya, ini ya prosesnya. Nanti pada saat dia selesai membuang air cucian, maka dia akan kembali mengisi masuk untuk melakukan pembilasan ya. Untuk bilas pertama. Nah, ini dia proses bilasnya. Jadi dia akan memeras ya, melakukan peras dulu, tapi tetap di proses bilas ya. Kenapa dia masih ada di proses bilas? Karena pada saat dia setelah selesai memeras di tahap bilas, maka otomatis akan memasukkan kembali air ke dalam untuk membilas untuk yang kedua. Oke, kita akan tunggu sampai proses ini selesai. Nah, kita lihat di sana. Nah, akan keluar lagi airnya. Ini dia. Airnya keluar lagi. Ini sebenarnya boleh dikatakan bahwa ini proses peras pada saat kita mencuci manual ya. Sama. Pada saat kita mencuci manual, pada saat kita bilas pertama, ya kita harus peras juga, dipindahkan ke baskom yang lain dengan air yang bersih. Nah, kalau ini kebalikannya, dia peras dulu karena cuma satu tabung ya. Nah, jadi dia peras dulu seperti ini, kemudian nanti akan memasukkan air ke dalam kembali ya. Kita tunggu selesai. Jadi proses dari awal ya, dari mencuci, bilas, peras,
ini sebenarnya nggak usah kita tongkrongin ya. Pada saat itu sudah berjalan, dia akan otomatis mencuci, membilas dan memeras. Jadi kita tinggal mengerjakan pekerjaan lain. Pada saat ini udah selesai, ini akan membunyikan alarmnya ya, bahwa ini udah selesai. Ya, boleh dibilang ini ya smartwatch. Cuci pintar ya. Selesai berputar, kita akan tunggu bilasan yang kedua. Nah, ini dia otomatis mengalirkan kembali air, otomatis ya, tapi ini bukan lagi tahap cuci ya, tapi ini sudah masuk dalam tahap bilas ya, berkedip-kedip ya, bilas ya. Jadi kita tunggu saja sampai selesai mengisi air di level 40 liter air. Jadi setting kita yang tadi yang 40 liter air itu yang dibaca ya oleh mesin ini ya. Jadi kita menunggu sampai terisi. Sensornya mengatakan bahwa ini udah sampai pada 40 liter air. Jadi tunggu aja ya. Ya, jadi setelah proses membuang airnya bilas, ini masih dalam proses bilas ya. Jadi setelah dia proses bilas yang kedua ini, nah ini tinggal dia peras, tapi masih di tahap bilas ya. Semakin kencang. Untuk apa? Dia putarannya semakin kencang supaya air yang ada di pakaian itu bisa keluar semua. Benda di situ. Nah, ini dia sudah membilas 2 kali bilasan. Nih, tinggal dia buang airnya. Ini air bilas untuk yang kedua kali. Sebenarnya ini bilas yang ketiga kali ya. Karena kalau seumpamanya kita menghitung dari pembuangan air cuciannya ya, tapi kalau kita tidak menghitung dari situ, maka bilas itu 2 kali bilas. Tapi kalau kita menghitung dari keluarnya air ini, air cucian tadi,
berarti itu 3 kali. Dia ini tinggal 12 menit. Jadi kita sudah sampai di tahap peras ya. Jadi setelah ini dia akan memeras. Jadi di tahap ini adalah tahap akhir ya. Jadi sudah tidak ada lagi air yang masuk ke tabung ya. Jadi sudah tahap akhir, jadi tahap peras. Jadi ini betul-betul diperas sampai dia kering. Kering dalam artian walaupun malam hari kita tinggal angin-anginkan aja, ini sudah bisa kering besok paginya. Jadi sudah bisa kita setrika ya. 5:30 jam 5 subuh sudah bisa kita ambil, kemudian kita setrika. Jadi fungsinya banyak ya, tapi cuma 1 tabung. Mulai dari rendam bisa sampai mencuci, bilas, peras, dan cepat kering. Cepat kering ini biasa saya gunakan pada saat tekanan air dari keran itu lambat ya, nggak bisa naik ke mesin cuci, itu saya gunakan ini. Jadi teman-teman atau sobat sekalian bisa lihat di video saya yang dahulu dan review-review yang sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat gimana caranya untuk menjadikan mesin cuci ini sebagai pengering saja ya. Jadi pakaian itu hanya kita cuci, bilas manual, kemudian setelah kita bilas manual kita masukkan ke mesin cuci, kemudian kita pakai untuk peras dan cepat kering saja, itu aja. Jadi bilas, cuci, level air itu enggak ada. Jadi kita memang kita gunakan untuk pengering saja. Ya, jadi kita tunggu aja ya, tinggal 9 menit lagi. Ini udah mulai berputar. Nah ini ya bunyi yang dihasilkan. Pada saat dia selesai, nah, dia akan mati sendiri pada saat proses yang kita set itu udah selesai ya, yang menandakan bahwa prosesnya semuanya udah selesai. Jadi kita akan tes nih yang sudah diperas. Wah, ini kering ya, nih kering, walaupun nggak kering amat sih, artinya ya masih agak lembab dikit. Jadi ini kita tinggal angin-anginkan aja, tinggal angin-anginkan, kita pasang di ini, kita jemur di ini jemuran, kemudian besok pagi sekitar jam 5 atau jam 6 subuh ini sudah bisa kita setrika. Sekarang aja udah bisa kita setrika nih, cuman masih agak lembab ya, sangat lembab, tapi masalah keringnya sih kering. Kalau orang-orang yang memang ya mungkin ini basah semua pakaiannya ya, ini udah bisa langsung dipakai sebenarnya. Nih, ini masuk di tangan saja ini ya, enggak. Paling untuk basah-basahnya itu ya kayak basah-basah yang ya lembab-lembab dikit, lembab ya.
bukan lembab yang sangat lembab ya, bukan. Dan memang ya dikit aja ya, dikit lagi udah kering. Ya. Ya, jadi saya rasa ini udah selesai. Dan untuk review kali ini, saya rasa udah lengkap ya. Jadi kalau seumpamanya masih ada pertanyaan seputar mesin cuci untuk satu tabung, khususnya untuk SAT tipe SM85P, bisa kalian coret-coret di kolom komentar ya. Ya, jadi untuk kali ini sekian review dari saya. Semoga lain kali kita akan mereview kembali, dan tunggu review saya yang berikutnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.